Subscribe channel Truth.id dan aktifkan lonceng notifikasi untuk mendapatkan informasi seputar live streaming dan video khotbah terbaru. Posisi tombol subscribe berada di kanan atas channel kami dan jangan lupa nyalakan loncengnya. Shalom saudara, salam sejahtera. Kita kembali mengikuti wanita surgawi. Puji Tuhan saudara, karena ternyata program ini diminati oleh banyak orang. Bukan hanya wanita, tapi juga bapak-bapak. Saya sudah beberapa kali ketemu orang yang mengatakan saya diberkati Pak dengan acara Abam wanita surgawi, padahal dia pria. Memang firman ini bukan hanya untuk wanita, tapi juga untuk pria saudara. Walaupun kita memiliki judul wanita surgawi. Ya, karena saya pengkhotbahnya juga pria, bukan wanita. Oke, puji Tuhan. Yuk kita berdoa. Bapa, urapilah hamba-Mu. Beri pencerahan dan hikmat dari surga, agar apa yang saya sampaikan benar-benar tertuang dari hati Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Aku bersedia. Aku bersedia hidup hanya untuk melakukan kehendak-Mu Bapa dan rencana-Mu dalam hidupku. Kerinduanku tiap saat dalam segala perkara selalu menyukakan hati-Mu Bapa. Kehormatanku, kemuliaanku mengenakan hidup Yesus Tuhanku. Aku bersedia. Aku bersedia hidup hanya untuk melakukan kehendak-Mu Bapa dan rencana-Mu dalam hidupku. Kerinduanku tiap saat dalam segala perkara selalu menyukakan hati-Mu Bapa. Kehormatanku, kemuliaanku mengenakan hidup Yesus Tuhanku. Beriku dapat memancarkan kemuliaan-Mu seperti Yesus pokok keselamatanku. Menyaksikan bahwa Engkau Bapa Allah yang benar satu-satunya, dan Tuhanku Yesus saksi setia. Beriku dapat memancarkan kemuliaan-Mu seperti Yesus pokok keselamatanku. Menyaksikan bahwa Engkau Bapa Allah yang benar satu-satunya, dan Tuhanku Yesus saksi setia. Dalam kehidupan ini kita sering ketemu orang yang dianggap orang besar. Orang besar itu bisa karena dia punya kedudukan sebagai menteri misalnya, atau pejabat tinggi lain, dan orang berkata, dia orang besar. Atau seorang kaya konglomerat yang hartanya banyak, perusahaannya besar, punya gedung-gedung megah. Kalau dia tampil, orang berkata, dia orang besar. Atau orang terkenal, apakah itu aktor, artis, penyanyi, ya, yang dipuja-puji oleh masyarakat. Lalu orang berkata,
ini orang besar. Saudaraku sekalian, itu ukuran besar menurut manusia. Bisa kedudukan, bisa pangkat, bisa kekayaan, atau gelar, saudara. Dan di setiap tempat selalu ada orang besarnya. Kalau di kampus, rektor itu orang besar. Atau mereka yang menduduki jabatan struktur. Kalau di perusahaan, itu bisa komisaris. Ya, bisa presiden direktur. Bisa GM-nya. Orang-orang besar. Menurut ukuran manusia. Belum tentu besar menurut ukuran Tuhan. Saya mengajak saudara ibu-ibu, juga bapak-bapak yang mendengarkan firman ini, untuk menjadi besar di mata Allah. Ketika Yohanes Pembaptis lahir, dikatakan bahwa dia akan menjadi orang besar. Ya, dia akan menjadi orang besar. Dan kenyataannya memang dia menjadi besar menurut Tuhan. Walaupun Yohanes tidak tinggal di tengah anak-anak imam, dalam kelompok, dalam komunitas imam-imam yang memang dianggap terhormat. Tapi dia di padang. Ya, pakaiannya kulit unta. Unik sih. Dia seperti gelandangan kira-kira. Tetapi dia berseru-seru untuk mengajak orang bertobat. Dia menjadi orang besar Tuhan. Saudaraku, kita bisa menjadi orang besar Tuhan. Orang besar Tuhan adalah orang yang melakukan kehendak Bapa. Dan ini masalah paling prinsip dalam hidup. Paling prinsip. Lebih prinsip dari apapun. Dan dalam khotbah saya selalu menekankan ini. Lakukan kehendak Allah. Dan saya sendiri juga belajar, saudara. Untuk melakukan kehendak Allah. Setiap kali bangun tidur saya berpikir bahwa hari ini harus lebih baik dari kemarin. Dan saya bisa meneliti, menandai ya kelemahan-kelemahan saya. Saya tidak berzina, tidak mencuri, tidak membunuh, tidak melakukan pelanggaran moral umum seperti yang dilakukan orang-orang yang dianggap biadab. Melawan orang tua, bohong, memberi saksi dusta, enggak. Tetapi ada dosa-dosa yang kelihatan remeh, tapi itu melukai Tuhan. Dan saya menandai ketika saya gagal hidup suci, saya gagal untuk mentaati Tuhan dari perkara-perkara sederhana itu. Dan saya selalu minta ampun. Dan di setiap kali saya minta ampun, saya berkata, Tuhan ini terakhir. Aku tidak akan lakukan ini. Walau kenyataannya terjadi lagi. Dan saya berkata lagi, ini terakhir Tuhan. Dengan hati yang sedih, saudara. Kalau untuk kesekian kalinya saya berkata, ini terakhir Tuhan. Hati saya hancur. Saya berkata, mengapa aku melukai Engkau? Rasanya mau mengutuki diri. Bukan dosa besar. Tapi mestinya aku bisa akurat. Tepat. Melakukan segala sesuatu tepat seperti yang Allah kehendaki. Dan hidup ini menjadi asik, saudara. Ketika kita bisa lewat dari kesalahan-kesalahan itu dan tidak melakukannya lagi, kita begitu yakin bahwa kita sedang bersama dengan Tuhan. Sampai saya bisa minta ruangan. Let me have a room where we can always be together, Lord. From now until forever. Beri aku ruangan untuk bersama-sama Tuhan. Sejak sekarang ini sampai selama-lamanya. Kalau kita hidup kudus dan kita melepaskan semua kesenangan. Setiap kali kita di mimbar, kita berdoa minta pengurapan. Kita nggak spekulasi, kita yakin Tuhan mengurapi. Dan kita yakin Tuhan memberikan firman di mulut kita untuk kita sampaikan kepada umat Tuhan. Indah sekali, bukan? Tidak ada yang bisa melarang, saudara. Tidak ada. Untuk melakukan kehendak Allah. Tidak ada yang bisa melarang, saudara. Ingat kalimat ini. Tidak ada yang bisa melarang kita. Saudara bisa berkata, tidak ada yang bisa melarangku untuk hidup suci.
Tidak ada yang bisa melarangku untuk mentaati Tuhan. Aku bisa hidup suci. Aku bisa mentaati Tuhan. Dan kalau saudara sudah melakukan kehendak Allah, kerinduan saudara akan mengalir. Bagaimana menyukakan hati Tuhan. Menyukakan hati Allah. Dan itu menjadi kesukaan. Saudara akan bisa merasakan bagaimana Allah disukakan. Bukan fantasi. Allah itu Allah yang hidup. Allah yang bisa berbicara dan memberitahu perasaannya kepada kita. Kita bisa merasakan perasaan Tuhan waktu kita berbuat dosa dan melukai Dia. Tapi juga bisa merasakan perasaan Tuhan waktu kita melakukan apa yang Dia kehendaki. Akhirnya saudara, bagi kita kehormatan dan kemuliaan kita itu, kita mengenakan hidup Yesus. Yaitu bagaimana melakukan kehendak Allah, bagaimana melakukan kehendak Bapa. Dengan demikian kita bisa memancarkan kemuliaan Allah. Seperti Yesus yang menjadi teladan kita. Dan kita bisa menyaksikan pada dunia bahwa Allah yang benar itu Allah dan Bapa Tuhan Yesus Kristus. Allah dan Bapaknya Tuhan Yesus, yaitu Elohim Yahweh. Kita bisa menyaksikan bahwa Tuhan dan Juru Selamat adalah Yesus Kristus. Orang-orang seperti ini adalah orang besar. Sebab orang-orang seperti ini akan dipercayai Tuhan untuk pekerjaan besar. Saudara, mungkin ada yang sudah putus asa, tawar hati, melihat pengalaman masa lalu yang buruk, yang selalu saja salah, selalu jatuh dalam dosa. Apalagi dosa yang saudara lakukan itu dosa-dosa yang mencakupmu, pelanggaran moral umum, melawan orang tua, membunuh, berzina, mencuri, atau yang lain. Yang nyata-nyata saudara lakukan, pasti. Dan betapa sulitnya saudara-saudara bersekutu dengan Allah dengan keadaan seperti itu. Sekarang sudah cukup bersedia. Jangan pesimis. Jangan berkata, saya selalu gagal, Pak. Saya memang ditakdirkan untuk hidup dalam dosa. Salah. Tuhan tidak pernah menakdirkan orang hidup dalam dosa. Melalui pemberitaan firman Tuhan ini, ayo kita bangkit, kita bangun. Tuhan masih beri kesempatan kita untuk bisa berubah. Yang penting saudara punya kesediaan untuk berubah. Mau berubah. Ada kerinduan berubah. Dan kerinduan seperti ini, saudara, akan memaksa saudara. Mendorong saudara untuk bertindak, untuk action. Dan Roh Kudus pasti menolong. Jangan tanpa tindakan kita mau berubah. Kita harus punya tindakan. Datang ke gereja, mendengarkan khotbah, doa pagi, punya doa pribadi dan seterusnya. Roh Kudus akan tuntun. Saudara akan bisa mengalami perubahan. Lagu yang saya nyanyikan tadi, lagu yang menginspirasi khotbah ini, atau khotbah ini menginspirasi lagu yang telah saya susun. Aku bersedia. Aku bersedia hidup hanya untuk melakukan kehendak-Mu Bapa dan rencana-Mu dalam hidupku. Kerinduanku tiap saat dalam segala perkara selalu menyukakan hati-Mu Bapa. Kehormatanku, kemuliaanku mengenakan hidup Yesus Tuhanku. Beriku dapat memancarkan kemuliaan-Mu seperti Yesus pokok keselamatanku.
menyaksikan bahwa Engkau Bapa, Allah yang benar satu-satunya. Dan Tuhanku Yesus saksi setia. Beriku dapat memancarkan kemuliaan-Mu seperti Yesus pokok keselamatanku. Menyaksikan bahwa Engkau Bapa, Allah yang benar satu-satunya. Dan Tuhanku Yesus saksi setia. Kalau saudara melakukan apa yang saya katakan ini, saudara menjadi orang besar. Bukan besar di mata manusia. Bisa juga sih Tuhan membuat saudara besar di mata manusia. Tapi yang penting besar di mata Allah. Ini yang penting. Besar di mata Tuhan. Ya, buat saya sebagai pendeta ngeri juga, saudara. Jangan saya dianggap pendeta besar, padahal kelakuan saya tidak senonoh. Lalu di pengadilan saya dihukum Tuhan. Ternyata bukan orang besar. Mengerikan. Karenanya seperti yang tadi saya saksikan, bagaimana saya berusaha untuk terus memperbaiki diri. Setiap kesalahan, setiap dosa, saya belajar untuk sungguh-sungguh memeriksa diri kalau ada dosa yang saya lakukan, kalau ada sesuatu yang tidak patut yang saya perbuat. Dan asik, saudara, tiap hari kita meneliti diri kita kalau ada sesuatu yang salah di dalam diri kita. Makin hari kita makin bersih. Kita makin berkenan di depan Tuhan. Kita makin menjadi orang besar sebenarnya. Sebenarnya tujuan kita bukan menjadi orang besar yang dipuji-puji orang ya. Bukan seperti orang yang gila hormat. Tapi kita mau menjadi orang besar di mata Allah yang menyukakan hati Allah. Dan orang besar di mata Allah, orang yang pasti dipakai Tuhan untuk pekerjaannya. Pasti dipakai Tuhan. Tuhan tidak mungkin membiarkan kita menjadi orang yang tidak berguna. Saya bersyukur, saudaraku sekalian, dengan apa yang saya sampaikan ini, saya pun juga sebenarnya tertempelak. Ini juga khotbah untuk saya, saudaraku. Jangan sampai saya menjadi orang yang tidak berguna. Jangan sampai saya menjadi orang yang tidak diperhitungkan Tuhan di kekekalan. Hari ini saya diperhitungkan orang. Ada orang berkata, oh Pak Eras ya, pendeta besar ya. Saya juga tidak merasa besar, saudara. Tapi ya sudah di mana-mana orang menganggap saya pendeta besar. Padahal apa itu ukuran besar, saudara? Ya, apa sih ukuran besar itu? Yang penting kita besar di mata Allah. Yang penting kita berkenan di hadapan Tuhan. Ini yang sebenarnya harus kita lebih utamakan. Nah, kita seringkali merasa bahwa kenapa ya sulit menjangkau Tuhan? Sebenarnya tidak sulit, saudara. Kita hanya tidak tekun atau kurang tekun saja. Kita periksa perilaku kita dari perkara-perkara kecil agar hidup kita benar-benar bersih. Dan setelah itu baru kita mengambil bagian dalam pekerjaan Tuhan. Ada satu lagu yang ini juga sering saya nyanyikan, saudara. Jagaku Tuhan dalam kebenaran, jagaku dalam kesucian. Bapa, rinduku tetap di dalam-Mu, menikmati indahnya hadirat-Mu Tuhan. Jagaku Tuhan dalam kebenaran, jagaku dalam kesucian. Rinduku tetap di dalam-Mu,
menikmati indahnya hadirat-Mu Tuhan. Aku percaya, Kau setia, pegang tanganku. Roh-Mu yang kudus, Roh-Mu yang kudus memimpinku sampai sempurna. Saudara, kalau ada pendeta yang paling diserang dan dianggap sesat di Indonesia, mungkin saya orangnya, Erastus. Saya pernah kepikir apakah ada pendeta semenderita saya. Di mana-mana dicap sesat. Di mana-mana. Sampai kalau orang dengar GSKI aja, seperti orang sakit kusta. Harus dihindari. Padahal apa sesatnya? Coba tunjukkan. Saya bisa jawab menurut Alkitab. Tapi kuasa kegelapan telah membuat gerakan itu, saudara. Bukan hanya itu. Cerita-cerita yang keji berupa fitnah terhadap saya. Hal-hal yang tidak saya lakukan. Saya tidak melakukan pelanggaran moral, tapi orang membuat cerita-cerita yang busuk. Saya pasrah. Seperti apa yang saya ajarkan kepada orang, diam, diam, diam. Saya tidak mengada-ada, saudara. Di mana-mana, gereja-gereja, ya. Bahkan kalau ada orang mendengarkan suara kebenaran, di satu gereja misalnya, seperti di Abam kita sering membaca, dan saya mendengar langsung, dia langsung dianiaya oleh pendetanya. Dianiaya orang sekitarnya. Kenapa dengarkan khotbah Erastus? Itu sesat. Belum mendengar khotbah saya, sudah disesat-sesatkan saya. Yang menyesatkan saya juga mungkin tidak pernah sekolah. Tidak pernah sekolah teologi maksud saya. Tidak pernah belajar Alkitab dengan benar. Nggak tahu itu bahasa asli Alkitab dan lain-lain. Tetapi situasi itu, kondisi saya ini berkat besar. Akhirnya saya merapat kepada Tuhan. Saya berusaha untuk hidup suci. Saya mau menjadi orang besar di mata Allah. Yang suatu hari nanti di pengadilan baru akan terbuka siapa masing-masing kita. Mungkin ibu-ibu, kamu dianiaya mertua, dihina ipar, dijelek-jelekin, difitnah. Aduh, kamu dianggap seperti orang yang berpenyakit kusta, harus dihindari. Saya sudah mengalami itu. Lebih berat, lebih parah dari kalian. Tetapi lewat peristiwa ini kita mau menjadi orang besar di mata Allah. Sehingga kita menunggu pengadilan Tuhan. Sehingga kita lebih sungguh-sungguh hidup tidak berbuat dosa. Lebih sungguh-sungguh untuk hidup tidak bercacat, tidak bercela. Hebat saudaraku. Dampak dari keadaan saya ini luar biasa. Nah, kalau saudara menghadapi masalah yang sama, pasti banyak. Ya, ditekan suami, dihina suami, direndahkan suami, mertua juga ikut-ikutan menganiaya, membuli. Wow. Ipar dan lain-lain. Engkau sendiri, engkau terdesak, engkau terjepit. Tenang. Engkau belajar melakukan kehendak Bapa. Engkau belajar untuk mengerti apa yang Dia rencanakan untuk dipenuhi. Tiap pagi bangun pagi jam 5, sebelum jam 5 Anda berdoa bersama saya. Ya, saudara harus berdoa bersama saya, punya jam doa pribadi. Ikuti khotbah saya. Yuk bersama dengan saya kita ke langit baru, bumi baru. Kita menjadi besar di mata Allah. Walaupun kita dihina, difitnah, pokoknya kata-kata atau hal buruk dikenakan ke kita, enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Itu justru membuat kita menjauhi dosa yang dituduhkan. Kita mau benar-benar hidup kudus, tak bercacat, tak bercela. Jadi ibu-ibu yang sederhana, yang tidak pernah sekolah, ibu-ibu yang mungkin juga tidak berpendidikan tinggi, sekolahnya juga rendah, SMP, SMA, ya. Saudara tidak pernah kuliah, saudara jadi orang besar di mata Allah. Di mata manusia saudara bukan siapa-siapa, tapi di mata Allah Anda luar biasa. Tuhan mencari orang-orang
yang menyukakan hatinya, yang menyenangkan hatinya, yang mau menjadi orang besar di mata Allah. Dan saudaralah orang yang ditunggu itu. Siapa lagi kalau bukan saudara? Saudara ikut mendengar program Wanita Surgawi. Tidak kebetulan Anda di depan layar kaca. Tidak kebetulan Anda bisa melihat gadget saudara. Khotbah ini untuk saudara. Tuhan mau membuat kita jadi orang besar di mata Dia. Anak-anak Allah mau dibesarkan. Tetapi tergantung individu apakah orang itu bersedia atau tidak. Roh Kudus akan menolong kita, saudaraku. Kita akan dimampukan sungguh-sungguh untuk bisa melakukan kehendak Allah. Yuk, kita katakan jagaku Tuhan, supaya kita tetap kuat. Jagaku Tuhan dalam kebenaran. Jagaku dalam kesucian Bapa. Rinduku tetap di dalam-Mu, menikmati indahnya hadirat-Mu, Tuhan jaga. Jagaku Tuhan dalam kebenaran. Jagaku dalam kesucian Bapa. Rinduku tetap di dalam-Mu, menikmati indahnya hadirat-Mu, Tuhan. Ku percaya Kau setia, pegang tanganku. Roh-Mu yang kudus memimpinku sampai sempurna, sampai sempurna, sampai sempurna, sampai sempurna, sampai sempurna. Hidup kita hanya satu kali, saudara. Hidup yang sesungguhnya itu nanti. Kita jadi orang kecil di mata manusia, dihina, direndahkan. Aduh, dibusuk-busukin, enggak apa-apa. Tapi kita masih punya kesempatan hidup di kekekalan. Waktu yang tidak berujung. Dan waktu itulah kita jadi orang besar. Bukan kita mau gila hormat, tapi memang kehendak Allah kita menjadi orang besar. Yaitu dengan hidup menuruti kehendak Allah. Dengan melakukan pekerjaan Tuhan. Memenuhi rencananya. Dan prinsip ini prinsip Tuhan Yesus. Makananku melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikan pekerjaannya. Pesan dari Tuhan di Wanita Surgawi ini. Camkan. Kenakan. Dan sekarang angkat tanganmu, terimalah berkat dari Allah Bapa. Berkat dari Tuhan Yesus Kristus. Dalam persekutuan Roh Kudus. Menyertai saudara sekalian. Saat ini. Sampai selama-lamanya. Amin. Sampai jumpa saudara sekalian. Wanita Surgawi di waktu-waktu mendatang. Tuhan berkati.